Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Intana Dewi. Saya merupakan mahasiswa S3 Manajemen Pendidikan Islam di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kali ini saya ingin membagikan insight saya mengenai kebijakan pendidikan Islam di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa pendidikan Islam di Indonesia itu tidak hanya menekankan pada transfer ilmu, tapi pendidikan Islam di Indonesia itu menekankan juga pada pendidikan karakter. Karena di dalam Islam itu pendidikan itu mencakup 3 aspek, yaitu akhlak, intelektual, dan juga spiritualitas. Maka di sini bisa kita pastikan bahwa tujuan dari pendidikan Islam di Indonesia itu mengedepankan bagaimana karakter seseorang itu bisa terbentuk dengan baik, memiliki pemahaman agama yang baik, juga memiliki kapasitas intelektual yang baik. Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Agama juga memastikan bahwa terbukanya akses yang sama untuk perempuan dan laki-laki dalam mengenyam pendidikan Islam ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa pendidikan Islam di Indonesia itu dilakukan oleh berbagai lembaga, termasuk di dalamnya ada pesantren, ada madrasah, dan juga sekolah-sekolah Islam yang dimulai dari tingkat PAUD hingga universitas. Selain itu, kita juga melihat bahwa di sekolah-sekolah Islam ataupun di madrasah, pemerintah ini ingin mendorong kualitasnya agar lebih baik lagi, sehingga kebijakan pemerintah dalam hal finansial pun dilakukan atau disamakan dengan sekolah umum lainnya, yaitu dengan pemberian BOS. Artinya di sini bahwa memang pemerintah memberikan perhatian khusus bagaimana bisa memajukan lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Selain itu juga kita melihat bagaimana berkembangnya pendidikan atau lembaga pendidikan Islam yang ada di Indonesia. Memang kita melihat bahwa pendidikan Islam sendiri itu misalnya dijalankan oleh pesantren, madrasah, dan yang lainnya. Dan kita tidak bisa menutup mata bahwa pesantren pun terbagi menjadi 2. Ada pesantren yang masih sangat tradisional, tapi di sisi lain juga ada pesantren-pesantren yang sudah sangat modern dan bahkan memiliki prestasi yang luar biasa dalam hal sains dan teknologi. Juga di pesantren modern itu diajarkan juga bagaimana seluruh santrinya bisa menguasai bahasa asing dan lainnya, sehingga saya melihat memang sudah cukup maju pendidikan Islam di Indonesia ini. Namun kita juga tidak bisa menutup mata bahwa banyak tantangan yang harus dihadapi oleh lembaga-lembaga pendidikan Islam ini, apalagi di era digital ini. Kita juga bisa melihat bahwa di antara gempuran teknologi informasi yang begitu masif terhadap generasi muda kita, memang banyak hal-hal positif yang bisa diambil, tapi dampak negatifnya pun tidak main-main, sehingga itu pun menjadi suatu tantangan yang harus dihadapi oleh seluruh lembaga pendidikan Islam, bagaimana bisa menyelenggarakan suatu proses pendidikan yang mematangkan pribadi siswanya, bisa menanamkan karakter Islamnya, bisa menanamkan spiritual Islamnya, tapi juga bisa bersahabat dengan kondisi di era digital ini. Artinya sekolah-sekolah juga harus bisa mulai mengembangkan pembelajarannya ke arah digital, namun tidak melupakan basic dari pendidikan Islam itu sendiri, yaitu Al-Quran dan Sunnah, karena itu adalah tuntutan utama dalam pendidikan Islam di Indonesia. Dan menurut hemat saya berharap juga selain dari dukungan finansial yang telah pemerintah lakukan, mungkin kedepannya perlu juga semacam diadakannya pelatihan yang lebih intensif lagi untuk para guru di lembaga pendidikan Islam untuk menyiapkan diri terhadap tantangan-tantangan yang akan ada di depannya dalam dunia pendidikan Islam maupun pendidikan umum lainnya. Karena bagaimanapun zaman terus berubah dan kita tidak boleh merasa puas diri dengan kondisi yang ada sekarang.
Namun saya percaya pemerintah pasti akan mempunyai rencana yang lebih besar lagi dalam mengembangkan pendidikan Islam di Indonesia. Dan saya juga melihat bahwa masyarakat juga memiliki kepercayaan yang tinggi dan harapan yang tinggi terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam, sehingga bisa kita lihat bahwa semakin menjamurnya dan semakin banyaknya sekolah-sekolah Islam terpadu yang sudah saya sampaikan tadi dari level PAUD hingga universitas, ini menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat itu begitu tinggi terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam, sehingga kepercayaan itu harus kita jaga dengan menjaga kualitas pendidikan dari lembaga-lembaga pendidikan tersebut. Dan dengan adanya peraturan pemerintah di tahun 2019 yang menyatakan bahwa pesantren merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional, ini merupakan suatu gebrakan yang luar biasa. Artinya lembaga pendidikan Islam itu diberikan legalitas, kepercayaan, dan kesempatan untuk dapat mengembangkan diri lebih baik lagi ke depannya, sehingga kita berharap bahwa semua lembaga pendidikan Islam itu punya mutu yang seimbang, yang sama atau bisa melebihi lembaga-lembaga pendidikan umum lainnya, sehingga pendidikan Islam di Indonesia itu bisa lebih maju lagi, bisa lebih baik lagi dengan didukung oleh sumber daya manusia dari gurunya yang luar biasa, sehingga mungkin di area ASEAN, Asia ataupun di dunia, pendidikan Islam di Indonesia itu bisa dijadikan salah satu percontohan sebagai pendidikan Islam yang sudah berhasil dalam meningkatkan kualitas generasi muda Indonesia dalam hal akhlak, spiritual, dan intelektualnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.